Oke, kita oke, bisa kita mulai ya kelasnya. Karena saya juga sambil mendengarkan rapat, jadi saya off cam dulu. Nanti saya on cam kalau sudah rapatnya sudah inti rapatnya sudah lewat seperti itu. Jadi saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Jadi kita lanjutkan untuk pertemuan ke-9 pagi ini. Kita bahas tentang mengorganisasi data teks. Sebelumnya saya sudah menyantumkan di e-learning, yaitu link untuk pembagian kelompok kelas ini dan kelas yang saya ajar juga di setelah UTS. Jadi silahkan diisikan di Excel spreadsheet-nya, nama, NIM, dan juga fakultas untuk setiap kelompok. Jadi silahkan diisi oleh perwakilan kelompoknya mungkin di spreadsheet-nya. Jadi nanti kelompok ini sebagai data saya ketika memberikan nilai untuk mini literatur review tugas di minggu ke-13 ternyata. Seperti itu ya, jadi silahkan dicek e-learning-nya. Untuk minggu ini sebetulnya materinya tidak banyak dan tidak sulit juga saya katakan, karena di slide-nya hanya 15, kemudian ada video ya bagaimana caranya menggunakan aplikasi. Jadi untuk mengorganisasi data teks ini ada aplikasinya untuk membantu kita mendapatkan atau menemukan mana sih kata-kata penting atau informasi-informasi penting yang ada pada website atau PDF, kemudian artikel, dan lain-lain yang bisa membantu kita lebih cepat untuk menangkap apa sih maksud dari teks ini. Nah, ini nanti berguna ketika kita punya draft wawancara, kita punya laporan observasi, kita bisa mendapatkan inti penting dari website ataupun artikel kita dalam bentuk PDF atau Word dengan menggunakan bantuan aplikasi yang akan kita pelajari pada minggu ke-9 ini. Ada dua yang akan kita pelajari di minggu ini, yaitu mengorganisasi data verba dalam bentuk transkrip atau verbatim. Yang kedua adalah penggunaan word cloud. Nah, untuk word cloud nanti akan kita coba bareng-bareng. Jadi nanti kalian siap-siap membuka dengan laptop atau smartphone-nya. Kemudian nanti saya berikan link dan PDF. Silahkan dicoba apa sih kata-kata penting dari website yang saya berikan ataupun PDF yang nantinya saya berikan linknya. Sebelum kita masuk ke word cloud itu aplikasinya ya. Kita perlu tahu dulu sebenarnya untuk apa sih kita bisa melakukan organisasi data teks. Yang pertama, berkaitan dengan data kualitatif. Jadi sebelum UTS kita kan sudah mengenal ya apa itu data kuantitatif, apa itu data kualitatif, dan bedanya juga apa di antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengorganisasi data teks itu kita lebih fokus kepada data kualitatif. Apa sih data kualitatif ini? Semua data yang bentuknya non-angka atau data yang tidak bisa dikuantifikasikan atau diubah ke dalam bentuk angka. Jadi berbeda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif ini lebih banyak narasi di dalam datanya. Contohnya mungkin ketika kita belajar sebelum UTS itu ada yang contoh yang data rasio, data nominal, kemudian di bawahnya ada data kualitatif berupa narasi dari data diri si pasien ya kalau saya tidak salah, pasien atau
mahasiswa seperti itu yang pergi konsultasi ke psikiater, kalau saya tidak salah contohnya. Nah, kemudian kan di bawahnya ada siapakah pacarnya saat ini, kemudian apa kendala yang dia hadapi selama perkuliahan seperti itu. Nah, itu termasuk data kualitatif. Jadi bentuknya memang dalam pertanyaan, bisa misalnya ada pertanyaan, kemudian ada jawaban dalam bentuk nanti kita melakukan wawancara, itu juga termasuk data kualitatif. Kemudian dalam bentuk paragraf yang membentuk 1 halaman, 2 halaman, dan seterusnya, itu juga termasuk data kualitatif. Nah, untuk mengorganisasi data teks, ini akan fokus ke data kualitatif ini. Jadi, kemarin ketika kita belajar data kuantitatif dengan berbagai macam rumusnya, rumus-rumus tersebut ada angkanya, pastinya. Nah, pengolahan data kuantitatif akan berbeda dengan kualitatif. Makanya ketika kita sudah selesai belajar kuantitatif kemarin, kita lanjutkan ke kualitatif. Kualitatif lebih gampang dibanding kuantitatif dan sudah ada aplikasi untuk membantu kita yang nantinya akan kalian coba juga secara individu atau masing-masing. Data kualitatif dapat dihasilkan dari semua tipe metode penelitian. Bisa lewat kuesioner, bisa lewat wawancara, bisa lewat survei langsung ke tempat yang dituju. Misalnya kalau nanti wawancaranya mengenai UKM, bisa datang langsung ke pemilik UKM-nya untuk wawancara anggota UKM atau kepala UKM-nya dan seterusnya. Kualitatif data merefer kepada seluruh data yang bukan numerik. Jadi ini ya sumbernya. Atau definisi dari data kualitatif itu bisa dilihat salah satunya dari Sanders. Sumber data kualitatif, yang pertama data dari hasil penelitian sebelumnya. Kenapa disebut data dari hasil penelitian sebelumnya? Karena penelitian itu kan sifatnya jarang sekali yang ketika sudah selesai kemudian berhenti. Pasti ada ketika kita melakukan penelitian, sudah ketemu hasilnya, akan ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul ketika kita mendapatkan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian mungkin bisa dicoba dengan cara ini, mungkin kita bisa melakukan menambah variabel dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi penelitian berikutnya. Nah, data dari hasil penelitian sebelumnya itu bisa termasuk data kualitatif. Kenapa? Karena rata-rata ketika kita sudah membuat laporan penelitian itu kan sudah dalam bentuk narasi, sudah dalam bentuk paragraf per paragraf, sudah dalam bentuk laporan, sudah dalam bentuk artikel jurnal, sudah dalam bentuk laporan yang sudah dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan sebagainya. Makanya ini disebut sumber data kualitatif, salah satunya adalah data dari hasil penelitian sebelumnya. Seperti misalnya saya melanjutkan penelitian dari dosen atau peneliti dari Amerika Serikat, misalkan seperti itu, yang sumbernya mereka sudah menerbitkan atau mempublikasikan satu artikel jurnal tahun 2020. Kemudian 2021 saya melanjutkan dari artikel itu, pas membaca misalkan, oh ada ide nih, ternyata penelitiannya bisa saya improve atau bisa saya tingkatkan. Nah, seperti itu disebut data kualitatif. Sumbernya data kualitatif. Karena saya tidak meminta Excel ataupun hasil pemrograman atau hasil codingnya atau hasil hitung-hitungan yang masih mentah dari peneliti sebelumnya. Jadi saya meneruskan berdasarkan artikel ilmiah atau jurnal yang sudah publis, bisa diakses bebas di internet. Kemudian yang kedua adalah data observasi peneliti. Data observasi peneliti ini adalah data ketika kita melakukan observasi, kita catat hasil observasinya, kemudian kita tulis hasil observasinya, kemudian hasil observasi itu berupa data ya pastinya, data observasi. Nah itu juga termasuk sumber data kualitatif yang bisa kita gunakan. Entah nanti menambahkan variabel baru, entah metode baru kita terapkan pada data observasi tersebut, atau komparasi antara metode A dengan metode B, itu juga bisa.
Kemudian data wawancara peneliti. Data wawancara ini juga sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada narasumber, ada pewawancara. Jadi dari narasumber dan pewawancara itu biasanya kan direkam ya. Direkam bisa atau dicatat poin-poin penting setiap pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Jadi kalau kita wawancara tidak bisa dadakan ya. Misalnya hari ini kita wawancara langsung, eksekusi wawancaranya itu jarang sekali. Biasanya ketika kita membuat jadwal dengan si narasumber, kita sebagai yang akan mewawancarai biasanya akan mempersiapkan terlebih dahulu. Pertanyaan apa nih yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan ke narasumbernya? Yang kira-kira target dari proyek atau penelitian yang kita lakukan itu bisa setidaknya selangkah lebih maju daripada ketika kita tidak melakukan wawancara. Nah, itu juga termasuk sumber data kualitatif. Kemudian yang terakhir, data catatan lapangan atau visual peneliti selama pengambilan data. Nah, data catatan lapangan ini, misalkan ketika kita turun ke lapangan untuk beberapa proyek ya, studi kasus itu harus turun ke lapangan, kemudian bentukannya foto, ya dokumentasi salah satunya foto atau video. Kemudian selain kita mengambil foto dan video, tentunya ada catatan kecil yang kita buat sebagai observer langsung ke lapangannya. Apa nih inti dari foto yang kita ambil pada jam segini misalkan? Oh ternyata sumbernya dari air mata air pegunungan asli, misalkan seperti itu, atau posyandu di puskesmas ini masih terhalang prokes dan lain sebagainya karena tidak ada dana dari pemerintah dan sebagainya. Nah itu dituliskan pada catatan lapangan atau visual si observer atau peneliti. Nah itu juga termasuk salah satu sumber data kualitatif. Kemudian langkah untuk menganalisis dan menyajikan data penelitian kualitatif dalam pendekatan studi kasus. Yang pertama, caranya adalah mengorganisasikan data, yaitu menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data tersebut. Jadi, betul-betul fokus mengorganisasikan data. Entah mungkin kita persiapkan segala sesuatu tadi ya sebelum wawancara, sebelum observasi, sebelum turun ke lapangan, apa yang ingin diambil, kemudian catatan-catatan penting dari kita sebagai pewawancara atau observer langsung dan sebagainya itu kita organisasikan dengan baik. Kemudian yang kedua, membaca dan membuat memo atau memoing, membaca seluruh teks, membuat catatan pinggir, dan membentuk kode awal. Nah, ini juga akan memudahkan kita ketika nanti ingin melakukan observasi atau wawancara langsung. Jadi kode awal ini maksudnya, ini bebas ya, kode awal ini maksudnya hanya kode yang akan memudahkan kita si peneliti atau nanti yang bertugas untuk mewawancarai narasumber. Kode awal mungkin untuk wawancara misalkan berikan kodenya A. A itu adalah opening. Nah, opening ini biasanya kan basa-basi ya. Jadi misalkan bagaimana kabarnya Pak hari ini, kemudian sudah berapa banyak pelanggan yang hari ini sampai detik ini berkunjung ke restoran Bapak, menunya untuk pagi hari biasanya apa. Nah, yang seperti itu misalkan kita beri kode A. Kemudian nanti untuk B yang sudah mengarah kepada intinya, mungkin bisa diberikan kode yang berbeda. Nah, itu kode itu bebas tergantung dari peneliti. Jadi tidak ada kode yang saklek ini harus seperti ini, kesehatan kodenya ini, teknik kodenya ini, sains kodenya ini, itu tidak ada. Jadi seluruh penelitian memang akan berfokus pada tim penelitinya. Jadi yang akan membuat peneliti itu mudah untuk nanti menerjemahkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan sebagainya, itu tergantung kepada proyek atau tim penelitinya. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan kasus dan konteksnya. Tentunya setiap penelitian proyek berbeda-beda ya kasusnya, studi kasusnya, tempatnya, narasumbernya, dan sebagainya. Deskripsikan dengan baik kasus dan juga konteksnya. Nah, inilah nanti bisa jadi bekal untuk kalau kita sudah mengerti kasusnya seperti apa, konteksnya bagaimana, ketika kita melakukan wawancara, tidak akan keluar
atau mengambang. Jadi ketika kita wawancara, kadang-kadang yang tidak pintar melakukan wawancara itu terfokus pada pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh timnya, kemudian yang ketika ingin menanggapi pun itu tidak pada tempatnya. Kadang-kadang seperti itu yang membuat wawancara itu tidak efektif. Kemudian yang keempat, mengklarifikasikan data menjadi kode dan tema dengan menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola. Nah, ini mengklarifikasikan data atau mengklasifikasikan ya, ini sepertinya typo, mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema dengan menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola. Nah, di sini untuk beberapa kasus tertentu ada kode dan temanya. Jadi, ketika penelitian berlangsung, beberapa sub penelitian itu adalah kode dan tema yang berbeda. Jadi, temanya berbeda, otomatis kodenya berbeda, kemudian nanti kategorinya juga berbeda. Bisa jadi, misalnya saya dosen yang melakukan penelitian X, kemudian saya melibatkan mahasiswa. Mahasiswa A, ketika saya melakukan penelitian itu, mengurusi masalah implementasinya. Kemudian mahasiswa B, evaluasinya. Mahasiswa C, laporannya. Nah, untuk kategori berbeda ini, kodenya berbeda, temanya berbeda, dan nanti ketika dilaporkan pun, itu juga akan berbeda. Jadi, biasanya sih seperti itu ya, penelitian yang baik dan benar. Cuma biasanya ketika kita melakukan penelitian kecil, contohnya TA ya, TA kan termasuk kecil, hanya sebagian kecil dari misalnya proyek dosen atau penelitian dosen yang besar seperti itu. Nah, itu jarang sekali ada beberapa orang untuk menghandle. Karena kan kalau TA itu, kalau skupnya besar mungkin bisa per kelompok ya, dengan topik yang berbeda-beda, tapi biasanya kalau topiknya sama atau mirip, itu dikerjakan oleh 2 orang yang berbeda. Jadi nanti komparasi metode seperti itu, tapi jarang sekali yang sampai di atas 5 mahasiswa. Untuk saya lah, saya berkata demikian karena saya kan skopnya adalah sains, teknologi, teknik, ilmu komputer ya. Saya tidak begitu tahu dengan penelitian yang dari bidang studi yang lain itu seperti apa. Mungkin bisa ada yang penelitiannya itu membutuhkan atau bisa dikerjakan oleh beberapa mahasiswa lebih dari 5 seperti itu. Kemudian yang kelima, menafsirkan data dengan menggunakan penafsiran langsung dan mengembangkan generalisasi naturalistik tentang pelajaran yang dapat diambil. Nah, ini gunanya menafsirkan itu apa? Lagi-lagi kita kembali ke materi-materi ketika kita mengolah data kuantitatif. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya, penafsiran data kuantitatif dengan data kualitatif. Yang namanya menafsirkan, pasti ketika kita sudah mendapatkan data observasi, data wawancara, kemudian kita telaah datanya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan terhadap data kualitatif, bukan kuantitatif ya, kualitatif, itu dengan menggunakan membuat laporan, kemudian membuat narasi, paragraf, yang menjabarkan hasil dari observasi ataupun wawancara tersebut, yang nantinya kata-kata penting dari wawancara ataupun observasi tersebut bisa kita temukan dengan menggunakan bantuan aplikasi word cloud atau text cloud. Kemudian yang keenam, menyajikan dan memvisualisasikan data, yaitu menyajikan gambar mendalam tentang kasus, menggunakan narasi, tabel, dan juga gambar. Nah, ini kalau misalnya ada yang perlu digambarkan, bisa ya dengan menggunakan gambar untuk memperjelas narasi yang sudah kita tulis atau paragraf yang kita tuliskan. Ya, seperti kalian membuat laporan, mungkin sudah pernah ya diminta membuat laporan, pasti ada data dukungnya.
entah itu tabel, entah itu gambar. Nah, kemarin juga ketika kita belajar sebelum UTS, materi data dan pustaka itu sudah ada ya. Boleh kita buat grafiknya bermacam-macam ya. Bisa line graph, bar graph, pie chart, scatter plot, dan sebagainya. Nah, itu kan juga memvisualisasikan data, juga sebagai data dukung terhadap 1-2 paragraf narasi yang kita tuliskan. Jadi ketika kita melaporkan dalam bentuk artikel, dalam bentuk jurnal, paper, dan sebagainya, ketika kita menuliskan bahwa stunting pada tahun ini meningkat drastis, mana buktinya? Maka biasanya ada grafik, ada tabel yang menunjukkan oh tahun 2020, 2019, 2018 tidak sebanyak 2021, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk juga pada data kualitatif juga menyajikan dan memvisualisasikan data. Jadi nanti misalkan ketika kita punya data kualitatif, kita mensurvei langsung ke puskesmas, rumah sakit ibu dan anak, dan sebagainya. Ketika kita mewawancarai entah itu bidan, dokter, ibu dan balitanya atau anak bayinya, kemudian kita bertanya bagaimana tahun ini kira-kira bayi yang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit ini. Nah, kemudian nanti setelah kita punya narasinya, kita bisa gambarkan grafik yang menunjukkan oh ternyata kondisi saat ini itu seperti ini, jika dibandingkan dengan tahun kemarin atau 2 tahun lalu kondisinya seperti ini. Jadi bisa ada tabel komparasi ataupun gambar grafik yang menunjukkan tahun ini ternyata lebih meningkat atau menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian langkah mengorganisasi data dan informasi, yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi ini maksudnya adalah kita membuat uraian rinci. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan observasi, wawancara, mengumpulkan data yang kita ambil dari kuesioner, ya, kuesioner disebarkan, kemudian ketika sudah selesai kita tutup kuesionernya, kemudian kita rekap. Nah, transkripsi salah satunya termasuk pada bagian itu. Kita closing wawancara, kemudian kita catat poin-poin penting hasil dari wawancaranya. Kalau kita record, kalau kita tidak mencatat ketika narasumbernya menerangkan, kita record, kemudian hasil recordingnya itu kita uraikan ke dalam Word, Microsoft Word atau HVS, Folio, dan sebagainya dalam bentuk uraian rinci poin-poin yang disampaikan oleh narasumbernya, itu termasuk transkripsi. Kemudian yang kedua, reduksi data. Reduksi data ini dari proses transkripsi selesai, kita masuk ke reduksi data. Jadi reduksi data ini merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting yang sesuai dengan skop atau topik penelitian kita. Kadang-kadang kan narasumber itu ketika kita melakukan wawancara, ada yang menyampaikan informasi tambahan. Nah, untuk reduksi data, informasi tambahan tersebut tidak penting. Jadi bisa di-cut atau tidak dimasukkan pada hasil wawancara tersebut. Jadi yang dimasukkan hanya yang fokus pada penelitian yang sedang kita lakukan atau proyek yang sedang kita kerjakan. Serta dicari tema dan polanya. Dari hasil wawancara, observasi, kita bisa melihat polanya seperti apa, trennya seperti apa. COVID sekarang kondisinya bagaimana di daerah Surabaya, misalkan seperti itu. Kita bisa survei langsung, observasi ke rumah sakit yang ada di Surabaya, wawancara dokternya, wawancara perawatnya, wawancara petugas Satgas COVID-19 untuk rumah sakit ataupun kota Surabaya dan sebagainya. Itu juga termasuk langkah-langkah mengorganisasi data dan informasi karena di dalamnya ada proses transkripsinya, reduksi datanya, dan yang terakhir adalah coding data. Coding data ini artinya mengelompokkan data dan memberikan kode berdasarkan kesamaan data. Jadi coding data ini bukan kata-kata coding, tidak mesti harus berhubungan dengan pemrograman atau membuat kode komputer. Jadi di dalam mengorganisasi data dan informasi itu juga ada kata-kata coding yang maksudnya adalah mengelompokkan data dan memberi kode berdasarkan kalau ada data yang sama, maka kodenya bisa ditulis sama
masuk ke dalam kelompok yang sama. Kira-kira seperti itu maksud dari coding data. Kemudian kita masuk ke mengelola data dari proses wawancara. Yang pertama, proses wawancara umumnya direkam dalam bentuk rekaman suara atau audio. Memang ini yang paling mudah. Jadi ketika proses berlangsung, ada audio recordernya, kemudian kita tentunya minta izin dulu ya, untuk wawancara ini boleh direkam. Kemudian proses berlangsung seperti biasa, bertanya, menjawab, seperti itu. Kemudian peneliti sebaiknya segera melakukan proses transkripsi dari hasil rekaman wawancara menjadi verbatim. Nah, inilah yang dimaksud dengan transkripsi. Setelah punya recordingnya, maka tidak boleh recordingnya, ini Bu, misalnya diminta ya oleh dosen melakukan wawancara. Kemudian ketika kalian sudah selesai melakukan wawancara, ini Bu, recordingnya sudah selesai, semuanya sudah ada di dalam recording ini atau recorder ini. Itu tidak boleh. Jadi ketika kalian sudah selesai melakukan wawancara, sudah selesai recording, tuliskan poin-poin penting dari wawancara tersebut dalam satu Word atau satu laporan PDF. Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Apa yang termasuk informasi-informasi penting dikelompokkan dalam satu kategori yang sama, mana yang bersifat informasi tambahan juga dituliskan, dicantumkan. Nah, nanti ketika proses project atau penelitian yang berlangsung, mana tahu dengan adanya informasi pendukung atau informasi tambahan tadi akan menambah constraint ataupun hal baru yang bisa dipertimbangkan untuk menambah akurasi penelitian mungkin, atau menambah insight, ataupun oh ternyata hal ini juga berpengaruh. Nah, itu menambah variabel di dalam penelitian, kadang-kadang seperti itu. Kemudian yang terakhir, proses transkripsi pada dasarnya merupakan proses menuliskan apa yang didengarkan dari data rekaman. Jadi yang dituliskan pada saat transkripsi ini adalah hal yang memang dikatakan oleh narasumbernya. Hanya untuk memudahkan kita, biasanya opening, kemudian inti wawancaranya, kemudian closing-nya. Nah, apa yang tercantum, apa yang disampaikan oleh narasumber, apa yang ada di recording tadi, itu dituliskan utuh, tidak dipangkas dulu. Yang memangkas adalah pada kondisi reduksi data, dan ini biasanya dilakukan oleh tim penelitinya, tidak berkaitan dengan narasumber dan pewawancaranya. Jadi kalau kita melakukan wawancara, apa hasil wawancaranya itu semua termasuk data. Jadi nanti ketika kita kembali ke tim peneliti kita, project kita, nah itulah langkah-langkah ini kita lakukan. Transkripsi, reduksi, kalau misalnya hal-hal tidak penting, tidak dipakai ketika kita melakukan berbagai metode, algoritma, dan sebagainya ketika nanti mengolah datanya, kemudian nanti laporannya apalagi. Kalau misalnya tidak dipakai, maka data tersebut kan pasti tidak akan masuk ke dalam laporan yang nantinya akan ditulis. Nah, ini adalah bentuk transkripsi untuk wawancara. Jadi ini mungkin sudah pernah lihat juga ya bagaimana caranya membuat laporan wawancara yang baik dan benar. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk transkripsi data untuk data kualitatif. Jadi, untuk beberapa penelitian memang membutuhkan wawancara dengan para ahli atau expert di bidang tersebut, dan bentuk transkripnya pasti akan seperti ini. Pertanyaan, jawaban boleh, atau Q dan A boleh, atau narasumber dan penanya juga boleh. Yang penting diberikan kode, misalkan seperti ini ya, PJ. Nah, itu nanti biasanya di akhir itu diberikan. P adalah pertanyaan, J adalah jawaban, atau question answer, atau pewawancara dan narasumber atau yang diwawancarai. Kira-kira begitu. Transkrip data wawancara lebih lanjut akan di-coding. Kalau misalnya tidak ada proses reduksi data, karena semuanya adalah hal yang penting,
yang kita peroleh selama wawancara itulah yang nanti akan kita gunakan ketika kita melakukan proyek atau mengeksekusi proyek tersebut. Itu tidak perlu ada proses reduksi. Jadi proses reduksi itu sebetulnya tergantung dari kebutuhan tim peneliti. Kalau tidak diperlukan, maka tidak ada proses reduksi atau pengurangan hasil wawancara. Tapi kalau misalnya butuh, narasumbernya mungkin suka cerita ya tipenya, jadi ketika ditanya 1, dijawab 3. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Nah, yang 2 bisa direduksi. Tapi kalau misalnya wawancaranya singkat, padat, jelas, seperti modelnya narasinya Mata Najwa ya, itu kan apa yang ditanya, dijawab. Kalau sudah lewat keluar jalur itu akan di-cut misalnya seperti itu. Nah, itu tidak perlu lagi ada proses reduksinya. Hasil transkripsi rekaman wawancara kemudian dilakukan proses pembacaan awal dalam tahap persiapan analisis yang berguna untuk mendapatkan wawasan atau gagasan awal tentang tema penelitian pada rangkaian data yang diperoleh. Jadi coding ini tadi ya, ini hasil coding data yang lupa mengelompokkan data dan memberi kode berdasarkan kesamaan data. Jadi untuk coding, pembacaan awal yang dilakukan oleh tim peneliti setelah transkripsi selesai berfungsi untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting wacana yang dianggap penting sebagai bahan analisis. Nah, analisis, kalau kita belajar data kuantitatif, tentunya ada angka, ada rumus, angka lagi, hasil dari implementasi rumus. Tapi kalau untuk data kualitatif, karena sifatnya kan human to human ya, tidak pakai data mentah atau data raw yang bentukannya Excel, yang bentukannya CSV, yang bentukannya berbagai macam angka-angka abstrak seperti itu. Nah, untuk data kualitatif, yang akan dianalisis adalah apa yang disampaikan oleh narasumbernya. Yang kita kaitkan dengan theoretical yang sudah kita pelajari atau yang berdasarkan sumber yang valid, misalnya e-book atau kondisi terkini untuk anak-anak mungkin yang dari ekonomi, politik, dan sebagainya, itu kemudian akan dibahas. Nah, setelah hasil dari narasumber itu kita peroleh, kita bisa bandingkan dengan sumber yang sebenarnya atau kondisi terkini, kondisi real terkini, kemudian kita laporkan hasil dari kita menganalisis hal-hal tersebut. Pengidentifikasian bagian-bagian penting wacana ini disebut sebagai coding atau pengkodean. Jadi untuk data kualitatif, coding tidak seribet data kuantitatif yang harus bahkan menggunakan bantuan kalkulator, kemudian Excel dengan berbagai macam kode Excel-nya atau coding Excel-nya dan sebagainya. Kalau untuk data kualitatif lebih mudah ya dibanding data kuantitatif. Proses coding ini bertujuan untuk mendapatkan bagian-bagian wacana yang kemudian lebih mudah diatur untuk keperluan analisis sesuai dengan pertanyaan penelitian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Proses coding, membaca verbatim berulang-ulang diperbolehkan. Kalau misalnya tidak mengerti ya apa yang disampaikan oleh narasumbernya, itu kan butuh untuk membaca berulang-ulang agar tidak miss informasi dan miskomunikasi, untuk mendapatkan pemahaman dan konteks dari verbatim secara keseluruhan. Bahkan kalau untuk membaca verbatim ini, kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang dimengerti oleh kita, tim peneliti, kita boleh melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung ke narasumbernya. Jadi sudah tidak masuk ke dalam proses wawancara, tapi melakukan konfirmasi. Apakah betul Bapak atau Ibu menyampaikan hal ini ketika kami wawancarai kemarin? Terus kata Bapak atau Ibunya, oh iya betul, memang hal itu terjadi saat kondisi sekarang ini. Nah itu berarti sudah oke. Tapi kalau misalnya tidak, maka data yang sudah kita dapatkan tadi itu bisa kita perbaiki. Oh ternyata ada miss ketika kita menerjemahkan atau melakukan proses transkripsi dari proses wawancara atau recording yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menemukan frasa-frasa yang dianggap relevan dan penting untuk analisis.
melakukan kategorisasi kata kunci atau tema dari verbatim. Peneliti dapat menulis semua ide coding atau kategorisasi yang muncul saat membaca transkrip. Jadi bebas ya, tidak ada batasan, tidak usah takut-takut menuliskan ini adalah kategori ini termasuk tema ini. Karena memang kita kan mengolah data atau bahasa ya jatuhnya. Bahasa, kalimat, paragraf per paragraf, narasi, dan sebagainya. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa kita dapatkan melalui entah itu kata bendanya, entah itu kata kerjanya, entah itu kata sifat, dan sebagainya. Karena memang kan proses wawancara ya. Kemudian yang terakhir, peneliti membangun pemahaman yang lebih utuh dari satu verbatim. Contoh bentuk hasil codingnya seperti ini, nomor baris, pertanyaan, coding, tema. Jadi ini ditentukan oleh tim peneliti, ini juga tim peneliti, nomor baris ya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu boleh, tidak ada aturan baku, pernyataan, hasil dari transkripsi tadi. Hasil transkripsi, kalau tidak ada reduksinya, maka hasil transkripsi saja. Kalau butuh ada proses reduksi, maka ketika reduksi selesai dilakukan, kita dapatkan informasinya, kita tuliskan di pernyataan. Kemudian coding ini dari kita, setelah diskusi, setelah melakukan analisis, dan tema juga dari kita sebagai tim peneliti. Ini adalah bentuk word cloud atau text cloud atau tag cloud. Jadi ini mungkin yang sudah pernah mencoba Mentimeter, yang sudah pernah membuat ketika ada acara atau event, membuat dengan Mentimeter, mencoba berinteraksi dengan audiensnya lewat game ya, quiz game seperti itu. Nah itu biasanya bentuknya memang word cloud. Salah satu metode untuk menampilkan data teks secara visual adalah word cloud ini, word cloud atau tag cloud. Visualisasi grafik word cloud ini populer dalam text mining karena mudah dipahami. Betul. Jadi word cloud ini adalah ranahnya text mining. Mungkin yang pernah dengar ya untuk kasus-kasus text mining. Dan bahasa pemrograman alami atau natural language processing, bahasa asingnya. Natural language processing, text mining, kemudian mungkin pernah dengar transformer, bukan transformer film ya, tapi transformer kode untuk mengencode masukan, kemudian keluarannya nanti berupa apa, hasilnya, kategorinya, atau mungkin pernah dengar corpus, kumpulan kata-kata, itu termasuk ke dalam ranahnya word cloud, text cloud, atau tag cloud. Jadi memang karena bentuknya aplikasi ya, aplikasi dibangun lewat codingan, kode program. Nah, ini ranah saya ya sebetulnya, ini ranah-ranah mahasiswa yang ada di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin untuk membuat text mining, aplikasi untuk mendeteksi artikel hoax, clickbait. Nah, itu termasuk ranahnya text mining dan pemrograman bahasa alami atau natural language processing. Dengan menggunakan word cloud, gambaran frekuensi kata-kata dapat ditampilkan dalam bentuk yang menarik namun tetap informatif. Nah, inilah kenapa mengorganisasikan data teks penting kaitannya dengan word cloud. Ketika kita masukkan kata-kata kita tadi, baik itu dalam bentuk paragraf, dalam bentuk website, halaman website, dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, hasil wawancara kita tadi, hasil observasi kita tadi, hasil kita menganalisis, hasil analisis ya, berupa narasi, berupa paragraf, itu bisa kita dapatkan kata-kata penting yang ada pada artikel tersebut. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita bisa tahu ada banyak sekali ya kata-katanya. Tapi yang paling sering keluar pada artikel tersebut adalah bangsa, presiden, hormat, bekerja, negara, untuk Indonesia. Kalau untuk yang kecil artinya ada pada artikel tersebut tapi tidak dominan atau tidak sering diulang-ulang pada artikelnya.
Mengapa menggunakan word cloud? Yang pertama, menyajikan informasi dalam bentuk visualisasi merupakan best practice yang membuat informasi mudah dicerna oleh orang awam atau masyarakat umum. Kita bisa menyajikan word cloud untuk memvisualisasikan konten dari sebuah teks sehingga pembaca mendapatkan informasi cepat mengenai konten dari teks tersebut. Word cloud dapat digunakan untuk memvisualisasikan teks-teks penting, misalnya pidato, hasil wawancara, jawaban dari pertanyaan terbuka atau open-ended question dari sebuah survei, conference paper atau jurnal, dokumen ataupun arsip sejarah. Jadi semuanya ya, hampir semuanya bisa. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian untuk membuat word cloud sederhana, Anda bisa menggunakan word cloud generator yang sudah bebas, sudah available free ya. Ada yang free, ada yang berbayar sebetulnya, tapi untuk kita kelas data dan pustaka ini pakai yang free saja, yaitu word cloud atau tech crowd. Dan biasanya word cloud ini lebih sering digunakan daripada tech crowd karena sesuai dengan kata kunci yang ingin kita lebih mudah diingat intinya gitu. Karena kan kalau kita pakai word cloud artinya kita kan bermain pengolahan kata-kata, mencari informasi-informasi penting dari artikel tersebut, maka biasanya sih langsung ketik word cloud. Text mining, word cloud juga yang duluan muncul karena lebih sering digunakan. Tapi untuk tech crowd ini juga tidak berbeda sebetulnya dengan word cloud, hanya saja ada beberapa fitur yang berbeda, tapi fitur utamanya tetap sama untuk word cloud mengorganisasi data teks. Untuk pembuatan word cloud yang lebih presisi atau menggunakan language corpora atau corpus bahasa Indonesia, ya seperti yang saya sampaikan tadi, corpus bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis dan seterusnya, karena memang ini adalah kumpulan kata-kata umum seperti EYD, ejaan yang disempurnakan, kata-kata yang masuk kamus, bukan kata-kata gaul ya, karena kata-kata gaul kan susah ya, banyak juga jenisnya, apalagi bahasa Indonesia. Nah, biasanya yang masuk ke dalam korpus adalah kata-kata yang resmi, formal, baku. Begitu juga yang bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan seterusnya. Jadi, bisa ada kata-kata, kumpulan kata-kata yang disebut korpus. Bisa belajar bahasa pemrograman sederhana, R atau Python. Jadi, ketika nanti kalian ternyata ketika penelitian, oh ternyata lebih bagus kalau misalnya mungkin Anda yang dari Jakarta gitu ya, mahasiswa dari Jakarta, oh gimana kalau kita buat korpus bahasa atau bahasa gaulnya Jakarta misalnya. Ada berbagai macam gitu ya, dijadikan satu, kemudian nanti ketika ada artikel atau Twitter, kata-kata Twitter atau caption Instagram yang ingin kalian ketahui, kalian bisa gunakan korpus bahasa gaul Jakarta itu untuk membantu anak-anak yang tidak dari Jakarta untuk mengetahui maksud dari kalimat atau paragraf atau narasi tersebut apa. Bisa dengan R atau Python. Tutorial menggunakan word cloud generator ini ada videonya, jadi saya putarkan, silahkan ditonton. Setelah ini akan kita coba langsung menggunakan word cloud di laptop atau di PC-nya masing-masing. Jadi setelah ini kita langsung praktek ya. Saya berikan dua sumber, yaitu artikel dari website dan PDF. Nanti silahkan kalian coba word cloud-nya, kata-kata apa yang muncul dari website dan artikel tersebut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2021 peserta mata kuliah data dan pustaka. Jadi untuk di video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana caranya membuat word cloud sederhana dengan menggunakan word cloud generator. Sebenarnya untuk pembuatan word cloud ya itu yang paling baik itu memang menggunakan model pemrograman secara manual. Jadi biasanya pembuatan word cloud itu sangat bergantung dari bahasa yang digunakan dari dari teks yang akan kita analisis. Nah, kalau teksnya itu berbahasa Indonesia, maka untuk menganalisis teks tersebut agar pembuatan word cloud itu lebih akurat, maka kalau kita ingin word cloud-nya akurat, maka kita sebaiknya menggunakan korpus ya, atau kumpulan kata-kata, kata dari bahasa Indonesia. Jadi menggunakan istilahnya itu korpus lingua dari bahasa Indonesia.
Cuman kalau menggunakan pemrograman manual itu biasanya agak jadi membutuhkan skill yang lebih banyak karena kalian harus mengerti bahasa pemrograman, sehingga yang paling praktikal adalah menggunakan word cloud generator ya. Jadi saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan word cloud generator yang sederhana. Ya, kalau di sini saya akan menggunakan website word cloud generator, namanya adalah wordclouds.com ya, wordclouds.com. Jadi di sini nanti kalian bisa menggunakan teks ya, teks yang kalian ingin analisis itu bisa dimasukkan dalam website ini, kemudian dia akan secara otomatis membuatkan word cloud untuk kalian. Nah, dari word cloud yang dihasilkan oleh website ini itu juga bisa diedit ya, bisa dipercantik sesuai dengan selera kalian. Ya, untuk pertama mungkin yang sederhana dulu ya, dari website ini juga menyediakan tutorial singkat, jadi kalian klik aja wizard di sini. Nah, kemudian nanti dia akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang dia sediakan ya ketika membuat word cloud. Ya, jadi prinsipnya adalah nanti kalian bisa masukkan apa namanya word list-nya atau teks yang mau dianalisis, mau dibuatkan word cloud-nya, tinggal dimasukkan aja ke word list. Kemudian nanti kalian bisa memilih bentuknya ya, bentuk word cloud-nya. Ini saya memilih bentuk lemon, tapi kalian juga bisa memilih bentuk yang lain. Di sini ada banyak sekali yang bisa kalian pilih. Kemudian kalian bisa memilih font-nya, ya, jenis font-nya. Kemudian direction dari teksnya, bisa dia horizontal atau vertikal atau yang lain. Kemudian kalian juga bisa mengedit color-nya, warnanya, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan melakukan analisis ya, analisis teks, konten teks atau frekuensi kata ya, frekuensi kata dalam satu teks itu dari pidatonya Bung Tomo. Ya, jadi ini saya mendapatkan pidatonya Bung Tomo dari salah satu website ya, dari salah satu website. Sebenarnya kalian bisa aja langsung masukkan linknya dari website ini ke dalam word cloud generator. Jadi kalian tinggal masukkan aja web page-nya di sini ya. Cuman masalahnya adalah kita hanya ingin menganalisis teks yang bagian ini aja, jadi nggak keseluruhan dari website ini. Jadi kita blok ya, kita blok teks yang mau dianalisis, kemudian kita copy aja di sini. Ya, setelah itu kita masukkan di sini, kita tinggal paste aja. Ya, seperti ini. Sebenarnya makanya ini kenapa gunanya kita menggunakan korpus bahasa Indonesia ya. Jadi nanti ketika kalau kita menggunakan korpus dalam bahasa Indonesia itu nanti word cloud-nya akan mengecualikan ya, akan mengecualikan kata sambung seperti dan, yang, lalu, kapan, mengapa, dan sebagainya, karena itu kan memang nggak positing any meaning, maksudnya itu nggak ada artinya apa-apa ya dalam apa namanya, dalam konten ya. Kalau kata sambung kan nggak ada maknanya apa-apa. Tetapi karena di sini kita nggak menggunakan korpus bahasa Indonesia, sehingga nanti kita akan lakukan secara manual. Jadi kata-kata sambung seperti yang, dan, lalu itu nanti kita akan hapus secara manual. Sehingga nanti word cloud-nya itu benar-benar mencantumkan kata-kata yang meaningful ya, sehingga kemudian kita bisa tahu, bisa menginterpretasi dari word cloud tersebut. Kita coba aja. Seperti sih enggak. Ya ini kan nggak pakai korpus bahasa Indonesia, tapi kita coba aja. Oke, dia sekarang random. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari word cloud yang sudah kita buat, yang berhasil kita buat, di sini masih mencantumkan kata sambung ya. Yang paling besar adalah dan, yang, telah. Ini kan nggak ada artinya apa-apa ya. Jadi kita akan coba edit ya, kita akan coba edit word list-nya ya. Jadi daftar kata yang ada di dalam teks yang barusan kita analisis itu supaya nanti word cloud-nya memuat kata-kata yang memang bermakna. Ya, kita coba klik word list, ya, kemudian kita klik edit. Oke, ini kita hapus saja ya, yang ini kan kata sambung, telah, akan, dan, itu, dari, untuk, bahwa, kemudian ada, pada, kepada, dalam, maka, tetapi, hanya, inilah, atau,
Clicking. Atau juga. Oke, saya kira udah cukup perfect. Lihat ya. Nah, ini setidaknya lebih meaningful ya, sudah lebih meaningful. Kita lihat di sini kata yang paling frekuent, yang paling sering muncul dalam pidato Bung Tomo, dalam teks pidato Bung Tomo itu adalah kita. Ya, kita lihat teks yang paling besar, kata yang paling besar itu menggambarkan kata dengan frekuensi terbanyak. Ya, kata dengan frekuensi terbanyak dalam teks yang kita sedang analisis. Di sini kita lihat ada kata kita, kemudian mereka, saudara-saudara, kemudian Indonesia, ada Surabaya, ya, tentara rakyat. Ya, jadi kita kalau lihat di sini kita adalah frase, adalah kata yang paling sering muncul, ya, kata yang paling sering muncul dalam teks pidato Bung Tomo. Jadi kita bisa, kalau kita mau simpulkan ya, kalau kita mau simpulkan berarti dalam teks pidato Bung Tomo itu mencerminkan adanya keinginan untuk istilahnya solidarity, ya. Jadi ingin membentuk solidaritas ya di antara warga Surabaya saat itu ketika menghadapi ekspansi, menghadapi agresi militer dari tentara Sekutu. Kita lihat di sini bahwa yang tema yang menjadi sentral dari pesan yang ingin dibawa oleh Bung Tomo itu adalah pesan-pesan mengenai solidaritas. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada mereka, gitu ya. Ada kita dan mereka. Ini kalau kita interpretasikan gitu ya, pakai konsep, kalau kita interpretasikan secara sederhana gitu ya, kita lihat bahwa di sini ada semacam ada pengentalan identitas. Jadi kita biasanya kalau menghadapi ekspansi, gitu ya, menghadapi agresor atau orang yang dari luar atau kelompok lain yang berupaya untuk melakukan sesuatu yang sesuatu yang tidak diinginkan oleh kelompok kita, maka untuk membentuk semangat juang, membentuk solidaritas di antara kelompok kita itu, maka perlu ada pengentalan identitas. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya musuh di sana, ya, ada kelompok lain dan ada kelompok kita. Jadi kita dilihat di sini ada solidarity, ya. Jadi ada Bung Tomo berupaya untuk membangun solidaritas sekaligus mengentalkan identitas supaya warga Surabaya saat itu ya merasa bahwa ada kelompok lain yang mengancam, sehingga perlu ada pembentukan solidaritas. Lalu kita lihat di sini juga ada kata pemuda dan pemuda-pemuda, ya, di sini ya, beberapa kali ini cukup kelihatan. Ini menunjukkan bahwa audiens yang ingin di reach out ya sama Bung Tomo itu adalah apa istilahnya, populasi Surabaya pada saat itu yang mungkin bisa disebut sebagai kaum muda, karena memang pada saat itu yang bawa senjata yang kemudian diharapkan untuk istilahnya untuk melakukan perlawanan pada istilahnya pada pasukan Sekutu yang saat itu melakukan agresi militer adalah orang-orang yang atau penduduk-penduduk yang masih berusia muda. Kita melihat di sini tema sentral dari tema sentral dari pidato Bung Tomo ini adalah istilahnya solidarity building ya di antara warga Surabaya. Ya, ini kira-kira fungsinya apa ya? Fungsinya word cloud ya, fungsi word cloud. Jadi untuk memberikan a glimpse gitu ya, gambaran singkat dari suatu dari konten dari suatu teks yang ingin dianalisis. Dan biasanya digunakan untuk teks-teks penting seperti pidato, ya, salah satu aplikasinya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa menggunakan word cloud, ya, teknik yang sama ya untuk melakukan analisis pada teks yang lain. Misalnya kalian melakukan survei gitu ya, melakukan survei yang ada pertanyaan terbukanya. Misalnya bagaimana perasaanmu hari ini? Gitu, kalian tanya sama partisipan bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, untuk paling tidak kalian mengetahui gambaran umum dari jawaban, misalnya 1000 partisipan yang kalian tanyai pertanyaan tersebut, maka kalian juga bisa menggunakan teknik yang sama. Ini sangat praktikal menurut saya, meskipun sederhana, tapi setidaknya itu akan memberikan gambaran singkat pada audiens ya, bagaimana insight apa yang diperoleh dari teks tersebut yang sedang dianalisis. Barangkali itu saja yang bisa saya demonstrasikan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ke dosen kelas masing-masing. Terima kasih. Oke, jadi
Tidak terlalu sulit ya sebetulnya menggunakan word cloud-nya. Jadi silahkan dibuka di laptopnya masing-masing word cloud. Kita pakai word cloud saja ya, supaya seragam. Kita coba word cloud dulu, nanti bisa secara mandiri menggunakan tag cloud. Ini sudah selesai ya materinya. Ini saya berikan di chat 2 bentuk yang perlu kalian lakukan analisis, manakah kata-kata yang keluar. Harus dieliminasi ya kata-kata sambung, tidak dimasukkan ke dalam word cloud-nya. Seperti yang sudah dicontohkan di video tadi. Oke. Yang sudah selesai nanti boleh resend ya, untuk saya ambil nilai keaktifan minggu ini. Untuk word cloud, ini ya, itunya alamatnya, wordcloud.com. Boleh sign up, boleh tidak. Saya berikan mungkin waktu sampai 10.15 atau 10.20, kemudian nanti yang sudah selesai bisa raise hand.
Halo Ibu, Ya, ini cuma disuruh membuat word cloud-nya aja kan Bu? ya, heeh. Iya Bu, sudah selesai Bu. Sebentar ya, teman-teman yang lain kita kasih waktu untuk mengerjakan dulu. Baik Ibu.
Oke, sudah 10.15. Ada yang sudah selesai? Oke, siapa ini? Ada 4. Oke, Erika Ayu Andini dari Iya, fakultas apa? Fakultas Vokasi. Oke, silakan sebentar saya stop share dulu. Oke, yang decoding dulu ya, Erika. Yang PDF-nya nanti. Oke, bisa dijelaskan apa-apa saja kata-kata yang muncul. Di-unmute dulu. Erika? Apakah sudah terdengar ya, Bu? Sudah. Mohon maaf jika salah sebelumnya. Ini saya mengambil dari link yang pertama. Setelah saya masukkan kata-katanya dari di sini tadi, kemudian muncul banyak kata, kemudian setelah itu saya edit dan hapus beberapa kata yang termasuk kata hubung seperti adalah, yaitu, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi beberapa kata yang muncul, coba disebutkan beberapa. Ada kecerdasan virtual, manusia, bidang data, suspensi, buatan, asisten, waktu, sistem, produk-produk, teknologi, foto, kemampuan, dan yang paling banyak itu di sini manusia dan suspensi, Ibu. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi emang ini ya kata-kata yang umum keluar kalau kita baca artikelnya seputar kecerdasan buatan. Memang kecerdasan buatan itu berhubungan dengan kecerdasan alamiah, kok ilmiah ya. Alamiahnya manusia itu dikopi oleh mesin, sistem, tadi teknologi, asisten, bisa sebagai asisten manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya sistem cerdas ya, bisa membantu mempermudah hidup manusia sehari-hari. Kemudian apalagi itu? Belajar memang karena sistem itu tidak bisa langsung dikembangkan kemudian langsung bisa 100% seperti itu, masih pasti ada proses learning-nya sekalipun itu sistem atau teknologi yang dibuat, makanya sistem belajar, kata-kata belajar juga muncul di sana. Kata-kata foto juga muncul karena beberapa sistem yang dikembangkan berdasarkan kecerdasan alamiahnya manusia itu juga bisa menerima inputan berupa foto atau gambar digital. Oke. Oke, terima kasih Erika. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Saya Ya. izin share, Ibu. Oke. Marsyanda selanjutnya, Marsyanda Rahmayanti dari Fakultas apa? Dari Fakultas Vokasi, Bu, sama kayak Erika. Oke, silakan. Nomor 1 dulu ya yang di coding. Oke, Bu, share screen. Mohon izin share screen-nya. Maaf, Bu, ya berisik. Ya, tidak apa-apa. Oke.
Bentar. Nah, ini. Sudah kelihatan ya. Sudah, silakan. Ini dari hasil coding dari yang pertama, kata yang banyak muncul itu manusia, kamu, belajar, virtual, terus pemrograman, asisten, decoding, kecerdasan, buatan, terus apa lagi ya? Contoh, direkomendasikan, dan tadi saya juga menghapus beberapa kata yang banyak muncul, kata hubung yang banyak muncul itu tadi, yang, dan, pada itu saya hapus. Udah Bu, itu aja Bu. Oke, Marsyanda caranya mengkopikan isi teksnya langsung atau halaman webnya di embed ke Kalau Word ini, cloud-nya? kalau yang coding ini saya saya langsung pakai link. Oke, berarti masukkan link ya. Oke. Oke, sudah hampir sama seperti yang sebelumnya, seperti Erika tadi. Terima kasih, Ya, Marsyanda. baik Bu, terima kasih. Oke, ada yang mencoba decoding dengan mengkopikan teksnya, tidak link webnya? Oke, berarti semuanya mencoba langsung mengembedkan atau menuliskan link webnya ya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Untuk PDF. Kita lanjutkan yang masih raise hand. I Gusti Ngurah Agung. Ya, Dari izin fakultas apa? dari Fakultas Sains dan Teknologi, Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Sudah terlihat sebelumnya? Sudah. Oke, tadi ini dari yang PDF Ibu berikan. Caranya saya download dulu PDF-nya, terus saya langsung import dari dari sini ekstrak dari PDF dokumennya itu. Terus kata-kata yang paling sering muncul di sini ada growth, terus ada stunting, ada health, ada child juga, ada children, terus organization, development, standar, sama nutrition, Ibu. Oke. Jadi memang hal-hal yang seperti itu ya, karena kita sedang mencoba menelusuri atau menganalisis artikel yang berkaitan dengan nutrisi ya, stunting. Jadi memang kata-kata yang akan keluar pasti seputar children, growth atau perkembangan anak itu sendiri, stunting. Mungkin ada juga yang beberapa yang muncul kata-kata malnutrisi ya. Kalau saya ini muncul malnutrisi, infant juga ada mungkin. Kemudian child development untuk ada yang muncul juga. Jadi oke, sepertinya sudah betul ya. Ini pakai yang gambar apa, Agung? Pakai gambar yang orang senyum ada bintang ini, Bu. Oke. Terima kasih, Agung. Ya, makasih, Bu. Oke, selanjutnya Aisyah yang stunting. Baik Bu, saya mohon izin share screen. Dari fakultas apa, Aisyah? Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bu.
Coba di stop dulu Aisyah, stop share, kemudian dicoba share lagi. Oke, Apakah sudah terlihat, Bu? sudah. Iya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk hasil yang tadi untuk yang stunting itu saya mengambilnya linknya saya buka, kemudian saya Ctrl A buat mengambil semua tulisannya, kemudian saya paste di kolom yang untuk teks. Oke, berarti tidak upload PDF ya? Ya enggak, ya enggak Bu, langsung. Jadi yang saya dapat itu hasilnya ini ada maternal, kemudian ada word, standards, countries, filtering, terus kemudian sudah pasti ada childhood karena childhood stunting, kemudian nutrition karena juga terkait dengan nutrition kasus ini. Yang jelas juga ada health, growth, stunting, stunted, children, years, global, age, juga organization. Itu Bu yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Aisyah. Oke, satu lagi mungkin Syafira. Ya Ibu, izin share. Dari fakultas apa? Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Ya. Bisa di share screen mungkin? Syafira? Oh, terputus. Oke. Oke, menunggu Syafira masuk lagi, kita teruskan dulu ya. Fani, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Fani Adianti Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin share screen ya, Bu. Berdasarkan PDF yang telah Ibu berikan tadi, saya caranya seperti Aisyah Hana Ramli, di mana saya CTRL-E, terus saya kontrol gitu, Bu. Nah, itu saya banyak kata-kata yang muncul, seperti child, nutrition, stunting, children, health, stunted, years, global, age, growth, gitu Bu. Oke, oh ini bentuk jantung ya. Paru-paru. Paru-paru ya, paru-paru. Oke, sudah hampir sama ya, seperti dua sebelumnya. Ya Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Saya izin share. Oke. Untuk tag crowd ini saya contohkan ya. Untuk tag crowd sebetulnya hampir sama. Jadi bentukannya seperti ini. Kalau untuk tag crowd salah satu alternatif yang bisa kita gunakan selain word cloud. Jadi tadi saya coba masukkan teksnya yang kecerdasan buatan tadi dari decoding, tapi tidak saya masukkan link. Saya copy paste artikelnya. Kemudian akan muncul seperti ini. Sama sebetulnya dengan word cloud tadi. Jadi mirip-mirip ada AI, AlphaGo. Pernah dengar kan ya AlphaGo? Kemudian kecerdasan manusia, dan lain-lain. Ini belum saya filter ya kata-kata yang
termasuk kata sambung, ini masih terikut di dalam tag route-nya. Jadi untuk platformnya hampir sama, hanya saja bentuk desainnya yang berbeda. Bahkan di sini juga bisa menunjukkan frekuensinya berapa, kemudian grup similar word. Karena ini bahasa Indonesia ya, jadi ini agak sulit ya, tapi boleh dicoba seperti ini. Tadi saya yes untuk beberapa yang AlphaGo, kemudian artificial intelligence itu bisa digabung jadi satu ketika ada beberapa yang muncul. Kemudian convert ke lowercase, saya pilih lowercase, dan yang lain. Jadi hampir sama. Ketika kita mau copy paste URL-nya juga di sini bisa, upload file PDF juga bisa di sini. Jadi hanya beda bentuk. Tapi memang yang ketika kita membangun korpus sendiri atau word cloud sendiri, versinya kalian nanti, misalkan ketika kalian seperti tadi contohnya, kalian dari Jakarta, kamus gaulnya Jakarta dalam bentuk korpus Jakarta, atau dari Bali, atau yang dari Padang, Sumatera Barat mungkin ingin punya korpus bahasa Minang, dialek Minang seperti itu. Nah, itu bisa dibuat word cloud-nya sendiri khusus untuk bahasa-bahasa tertentu. Nah, itu biasanya akan lebih sering yang dijadikan acuan itu adalah word cloud ketika nanti membuat aplikasi dengan bahasa Python atau R. Jadi nanti ketika kalian ini ya contoh salah satu, sebentar, saya contohkan salah satu bentuk pengorganisasian data teks dalam bahasa pemrograman alami yang sudah dibuat oleh FTMM fakultas saya. Bagaimana salah satunya bagaimana caranya mengetahui artikel tersebut hoax atau clickbait dan sebagainya, itu sudah ada. Sebentar saya coba bukakan contohnya kalau masih bisa diakses ya. Seperti ini, bentar. Jadi ini adalah dashboard-nya, ya masih sederhana ya. Ini nanti sebetulnya bisa dikembangkan dengan berbagai macam user interface yang baik dan benar, yang bagus dilihat, warna-warni, ada gambarnya dan sebagainya. Tapi di sini ketika kita ingin mengetahui apakah clickbait saja artikel ini atau tidak, nah kita bisa copy paste headline news-nya itu ke sini, kemudian nanti kita submit. Nah, setelah disubmit, kita bisa tahu ini adalah artikel yang tidak clickbait, ini adalah artikel yang clickbait. Pada prinsipnya, cara kerjanya itu sama dengan word cloud. Word cloud ini kan ketika kita masukkan, dia akan memilih beberapa kata yang sama, kemudian dari frekuensi akan berbeda. Ada yang bold, besar, ada yang kecil. Nah, itu kan dari frekuensi. Nah, ini juga sama, apakah kata-kata pada artikel itu mirip dengan headline-nya atau tidak. Nah, itu prinsipnya juga menggunakan text mining dan pengolahan atau pemrograman bahasa alami. Jadi, untuk mengeksplor yang berbau-bau data kualitatif yang memang kita mengolah datanya itu dalam bentuk linguistik, bahasa, itu ada banyak sekali, dan memang ini yang sedang dikembangkan. Jadi sudah tidak lagi menggunakan data-data kuantitatif ya, tapi lebih ke data kualitatif yang ternyata juga banyak hal yang bisa dieksplor atau diteliti, tidak sekedar mengumpulkan kuesioner, kemudian diolah kuesionernya dan ditampilkan hasilnya. Jadi sudah mengeksplor di ranah-ranah linguistik dan bahasa. Jadi sudah disebutkan juga dalam video ya, akan kalau ada korpus bahasa Indonesia akan semakin bagus karena
Kalau untuk korpus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda, karena kan mereka tidak ada kata-kata slangnya, atau mereka ada kata slang, kita tidak ada kata slang, kita banyak kata-kata sambung, mereka hanya to, and, dan sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu ya perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah itu alangkah lebih bagusnya ketika kita mau meneliti caption Twitter, caption Instagram, dan sebagainya, itu kita menggunakan korpus bahasa Indonesia, bukan lagi korpus bahasa Inggris. Karena hasilnya pun ketika kita bandingkan, itu kita cari akurasinya begitu ya, itu juga tidak begitu bagus. Korpus yang bahasa Inggris dipaksa untuk mengerti bahasa Indonesia, lebih bagusnya kan memang korpus bahasa Indonesia khusus untuk mengolah data-data kualitatif dalam bahasa Indonesia. Jadi harapannya seperti itu. Makanya sekarang penelitian proyek-proyek itu juga meranah kepada bahasa Indonesia. Jadi khusus untuk bahasa Indonesia. Mungkin ada juga yang pernah mendengar bukan perusahaan ya, semacam mirip-mirip Bukalapak, Tokopedia seperti itu yang ranahnya ke AI dan NLP atau text mining dan yang seputar ini. Jadi menganalisis clickbait, menganalisis hoax dan sebagainya. Kira-kira begitu. Untuk materi hari ini saya rasa itu dulu karena ini hanya tujuannya hari ini memperkenalkan kepada kalian penggunaan word cloud itu seperti apa dari berbagai sumber, baik itu copy paste langsung teksnya, PDF, ataupun link dari website untuk bisa tahu apa saja kata-kata yang sering muncul pada teks tersebut yang nantinya akan memudahkan kita untuk mengolah, menganalisis, dan mencari tahu kata kunci atau keyword dari artikel yang ada pada sumber tersebut itu apa. Kira-kira begitu. Jadi untuk minggu ini itu saja, betul-betul hanya mengorganisasi data teks, tidak perlu pakai rumus-rumus lagi ya. Karena sepertinya tidak ada rumus-rumus lagi sampai pertemuan terakhir, karena ini sudah masuk ke arahnya pustaka. Untuk pertemuan selanjutnya itu ini ya, mengakses sumber data statistik resmi dan menjelaskan metode pemerolehan data pada survei skala besar. Jadi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan hari Senin minggu depan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk materi hari ini karena sudah sisa 2 menit ya waktunya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali, jangan lupa spreadsheet Excel-nya diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya yakin sudah punya kelompok ya, sudah ada teman yang mau diajak berkelompok, silahkan dituliskan di spreadsheet-nya, jadi bisa tahu yang belum dapat kelompok, bisa mencoba menghubungi atau mendekati kelompok yang masih kekurangan anggota 7 sampai 9. Jadi minimumnya 7, maksimumnya 9. Tidak boleh lebih dari 9, tidak boleh kurang dari 7. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya, hari Senin di jam yang sama. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu.